cinta wanita, mencintai dia, hanyalah dia. Pendengar Pro 1, untuk selanjutnya kami akan sampaikan informasi arus lalu lintas di Kota Makassar untuk pagi hari ini berdasarkan pantauan CCTV yang kami terima dari Diskominfo Makassar. Untuk situasi arus lalu lintas pagi hari ini di Petarani Boulevard terlihat lancar, taatilah peraturan berkendara dan ikuti arahan petugas yang berada di tempat demi kelancaran bersama. Selanjutnya di persimpangan Jalan Mapaudang, Anda yang ingin melintas di sana pagi hari ini terpantau lancar. Kemudian di persimpangan Jalan Bawakaraeng Latimojong juga terpantau lancar pagi hari ini. Selanjutnya kita bergeser ke persimpangan Jalan Latimojong Sungai Sadang. Anda yang ingin melintas di sana pagi ini terpantau lancar juga. Kemudian di Urip Sumoharjo depan kantor gubernur juga terpantau lancar. Di depan Kodam juga terpantau lancar. Selanjutnya kita menuju ke Simpang 5 Mandai. Di sana dari pantauan CCTV yang kami terima pagi hari ini juga terpantau lancar. Dan di beberapa titik pendengar yang kami terima hasil pantauan CCTV-nya pagi hari ini terpantau lancar. Nah, Anda yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan informasi arus lalu lintas atau informasi kejadian di sekitar Anda juga bisa menghubungi kami melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440. Dan pendengar, kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung di sesi opini publik untuk pagi hari ini, kita membahas topik terkait penyanderaan pendengar WNI asal Makassar yang disandra milisi Houthi di perairan Yaman. Dan topik opini publik untuk pagi hari ini, mampukah jalur diplomasi membebaskan warga Makassar dari penyanderaan? Anda yang ingin bergabung pendengar bersama kami menyampaikan tanggapan Anda, mampukah jalur diplomasi bebaskan warga Makassar dari penyanderaan, atau ada tanggapan Anda atau masukan yang ingin disampaikan, silahkan kami tunggu di 082134 kali 9440. Tanggal 9, jam 9 lewat 20 menit. Apa nih yang dia bilang itu? Itu saja, Mak. Saya sudah jangan khawatir, saya sudah baik sih. Dipindahkan di hotel. Saya cuma karena persatuan pelaut sudah bergerak semua. Tapi akhirnya katanya sudah hilang. Maksudnya anaknya sudah sehat jadi. Iya, saya tahu. Kalau untuk kapalnya sendiri, informasinya Dia tidak tahu, cuma dia tinggalkan saja itu katanya sama aku. Tidak tahu bagaimana.
Dia bilang saya tidak tahu, cuma itu keruhnya sudah dianu dengan baik, karena kita kan tidak tahu, cuma keruh saja. Yang bersangkutan dengan perusahaan saja, dengan ini yang dicatat kalau saya punya ini. Terus bagaimana Bu harapan teh ini Bu? Harapanku nak supaya mudah-mudahan anak coba kembali dengan selamat. Sudah berapa hari kamu? Mulai tanggal 3 cuma keruh saja. Yang bersangkutan dengan perusahaan saja, dengan ini yang Terus bagaimana Bu harapan teh ini? harapanku nak supaya mudah-mudahan anak coba kembali dengan selamat. Saya ingin kasus ini segera bisa diselesaikan dan suami saya selamat dan sehat. Terutama juga saya berterima kasih sekali untuk SPSS dan Indonesia, dengan saya mohon pertolongannya dan bisa diselesaikan dan suami saya Koalisi Arab Saudi. bisa diselesaikan dan suami saya Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi. Di sesi opini publik kami temani Anda. Edisi hari ini hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 dan kita bersama di sesi opini publik. Seperti biasa pendengar, kami membahas salah satu berita yang sudah kami hadirkan tadi dalam Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Salah satu informasi atau berita yang kami hadirkan tentang penyanderaan WNI asal Makassar yang disandra oleh milisi Houthi di perairan Yaman dan bernama seorang warga Makassar yang bekerja sebagai anak buah kapal di kapal kargo milik Arab Saudi yang diduga menjadi salah satu korban penyanderaan milisi Houthi di perairan Yaman. Dan kepada RRI istri korban Sri Rahayu yang ditemui di kediamannya di Jalan Cendrawasih Makassar mengungkapkan hingga kini komunikasi melalui sambungan telepon dengan suaminya sudah bisa dilakukan. Dan informasi dari sang istri, suaminya bekerja di kapal kargo asal Arab Saudi. Kapal itu disandra di tengah pelayaran saat tengah membawa barang yang antara lain berupa amunisi. Meski dirinya khawatir terjadi situasi buruk yang bisa menimpa suaminya. Dikatakan Surya Hidayat Pratama, salah satu ABK yang menjadi korban penyanderaan tersebut, mendapat perlakuan khusus dari kelompok Houthi menyusul informasi tidak ada permasalahan dengan kru kapal. Hanya saja kapal yang ditumpangi diketahui memuat amunisi. Topik opini publik pagi hari ini, mampukah jalur diplomasi bebaskan warga Makassar dari penyanderaan? Kita terima penelpon untuk Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Abdullah Sewang di Makassar. Iya. Silakan Pak Abdullah. Iya, saya kira di sinilah keberadaannya negara, membantu dan menolong warganya yang tertimpa yang seperti sekarang ini. Karena kenapa? Dia wajib, karena dia juga pemasukan pajak dan dia juga negara Republik Indonesia, berarti dia itu warga negara Indonesia yang perlu dibantu
Dan saya kira kalau soal penyandra begini, Indonesia lah yang ahlinya untuk mengatasi masalah ini. Saya kira ya bisa, Indonesia bisa mengatasi masalah ini. Bisa mengatasi. Kalau menurut Pak Abdullah sendiri, ini dengan cara apa yang kemudian perlu dilakukan? Ya, secara pertama-tama diplomasi, ya, antara negara. Kedua, cara di lokasi, cara Indonesia, cara peninjauannya bisa, iya, bagaimana tekniknya, karena dia sudah berulang kali mengalami masalah begini. Ya. Iya, jadi saya kira Indonesia saya andalkan negara Indonesia, negara saya, negara kita semua, bahwa Indonesia bisa mengatasi masalah-masalah penyanderaan. Saya kira ini masukan saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang di Makassar sudah bergabung bersama kami. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440. Mampukah jalur diplomasi bebaskan warga Makassar dari penyanderaan? Silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di 082134 kali 9440, yang mana seperti yang kami hadirkan tadi informasinya, seorang warga Makassar yang bekerja sebagai anak buah kapal di kapal kargo milik Arab Saudi diduga menjadi salah satu korban penyanderaan milisi Houthi. Dan pendengar, selengkapnya informasi terkait hal ini berikut kami hadirkan. Laporan Kristianto berikut ini. Hidayat Pratama, salah seorang warga Makassar, Sulawesi Selatan yang bekerja sebagai anak buah kapal ABKD Kargo milik Arab Saudi diduga menjadi korban penyanderaan milisi Houthi di Yaman. Informasi tersebut dibenarkan Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Sulsel Asriadi Sulaiman kepada wartawan. Ia mengatakan peristiwa penyanderaan milisi Houthi terjadi 2 hari yang lalu. Langkah yang dilakukan Pemprov Sulsel yakni memonitoring kondisi para sandera, dan pemerintah pusat tengah melakukan diplomasi dengan pihak terkait guna mengamankan para sandera terutama warga Indonesia. Tentu langkah yang dilakukan adalah diplomasi yang paling penting sekarang, dan itu adalah tugas dari Kementerian Luar Negeri untuk mengamankan warga Indonesia yang kebetulan menjadi sandera dalam peristiwa-peristiwa kejadian yang terjadi di luar negeri. Langkah Pemprov belum, kita hanya monitoring dulu sampai hari ini masih monitoring terkait dengan sandera yang sementara berada di Timur Tengah tersebut. Ya. Sementara sebelumnya Wali Kota Makassar Muhammad Randam Pomanto telah mendatangi pihak keluarga korban penyanderaan. Menurut Dani, kehadirannya ke kediaman keluarga Sandi guna memberikan dukungan moral. Saya datang ke rumah Surya, korban penyanderaan Houthi di Arab, ya, di Yaman, mengunjungi istri beliau, ayahanda beliau, dan ibunda beliau, dan keluarga besar beliau. Tidak lain kami datang kemari untuk memberi support moral agar beliau bersabar dan yakin insya Allah negara pasti tidak akan tinggal diam. Dan kami berharap beliau bersabar dan terus berdoa. Dan saya meminta kepada seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mendoakan anak Surya, ya, yang sekarang dalam status penyanderaan agar insya Allah mendapat perlindungan Allah, segera diberikan kebebasan. Ramdan Pomanto yakin negara akan hadir dalam menuntaskan masalah ini, dan peristiwa ini akan menjadi perhatian pemerintah pusat untuk membebaskan sandera-sandera yang termasuk warga Indonesia. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Dan berkat untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan tanggapan Anda terkait topik opini publik kami pagi hari ini, mampukah jalur diplomasi bebaskan warga Makassar dari penyanderaan? Anda yang ingin menyampaikan harapan Anda untuk WNI asal Makassar yang disandra tersebut, Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440. Silakan pendengar, kami nantikan seperti apa tanggapan Anda terkait penyanderaan salah seorang warga Makassar oleh Houthi di perairan Yaman. Anda yang ingin bergabung bersama kami tunggu partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440.
Tadi Pak Abdullah yang juga menyampaikan disinilah keberadaan negara untuk menolong warganya dan berharap segera dilakukan berbagai upaya termasuk juga di diplomasi dan upaya-upaya lainnya. Terima kasih Pak Abdullah tadi sudah bergabung juga bersama kami, Pak Abdullah Sewang yang ada di Makassar, dan untuk Anda pendengar kami yang masih ingin bergabung menyampaikan tanggapan Anda, mampukah jalur diplomasi bebaskan warga Makassar dari penyanderaan di perairan Yaman? Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440. Kami bacakan juga untuk komentar warga terkait kru kapal asal Makassar yang disandra pemberontak Yaman. Ini ada Ibu Sari yang menyampaikan mendoakan, ya Allah selamatkan saudara kami dari penyanderaan pemberontak Yaman, kasihan keluarganya. Terima kasih Ibu Sari, dan kami terima kembali menelpon untuk Anda yang menyampaikan tanggapan Anda pendengar. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Pak siapa Pak, di mana? Pak Musar di Jampea. Pak Musar di Jampea. Kabar sehat Pak Musar? Iya, alhamdulillah kabar sehat. Lama saya baru komunikasi lagi dengan Pak Musar. Kemarin sempat masuk, Bung Idam. Oke, Pak Musar, ini terkait kru kapal asal Makassar begitu yang disandra. Insya Allah saya yakin, Bung Idam, ya, pemerintah bisa. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Abdullah Hewan tadi, saya kira pemerintah sudah berpengalaman dengan hal seperti ini. Saya masih ingat dengan peristiwa penyanderaan keluarga kami yang ada di sini, Pak Bung Idam, beberapa tahun lalu. Ada keluarga juga yang pernah disandra? Ada Hamdang yang dari keluarga dan Sumarling, yang disandra oleh Abu Sayyaf di Filipina. Oh, kejadian yang 5 tahun lalu itu ya? Iya. Alhamdulillah akhirnya bisa berkat keseriusan pemerintah, bahkan orang tuanya yang di sini diantar ke Jakarta dengan difasilitasi oleh pemerintah. Luar biasa keseriusan pemerintah pada saat itu. Dan saya kira dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia terkait dengan bagaimana diplomasinya dengan negara-negara lain, saya yakin akan bisa dilakukan itu. Apalagi ini persoalannya saya kira tidak serumit yang seperti apa yang dialami oleh saudara kami Hamdan dan teman-teman Kalau oleh Abu cerita dari keluarga Pak Musar sendiri seperti apa kala itu Pak? Waktu disandra kalau Abu itu Sayyaf. kan bagaimana kita kenal dengan kekejaman Abu Sayyaf. Iya. Bahkan hubungan komunikasi dengan mereka tidak pernah lagi kedengaran. Nah, sekarang kan ini yang terjadi di penyanderaan ini, hubungan komunikasinya dengan keluarga sudah nyambung. Jadi dulu waktu keluarga Pak Musar ini sama sekali komunikasi tidak ada begitu? Lama Bung Idam baru bisa komunikasi, nanti setelah aktif diplomasinya pemerintah baru bisa. Nyambung. Dan setelah kemudian mungkin Pak Musar sempat cerita-cerita juga dengan Hamdan ini, bagaimana diperlakukan ketika itu waktu disandra? Iya, artinya dengan pengalaman yang dia ceritakan, katanya saya aman-aman saja di sana dan dijamin seperti bagaimana layaknya hidup hidup biasa katanya. Iya. Iya. Mudah-mudahan yang dialami yang kejadian sekarang diperlakukan seperti itu juga. Perlakukan baik begitu ya? Iya. Kalau pengalaman keluarga apakah lama begitu waktu itu di Sandra? Lama Bung Idam, hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan? Atau lebih mungkin 3 bulan, iya. Tapi alhamdulillah saya yakin dengan pengalaman ini pemerintah bisa berhasil. Baik. Yakinkan saja keluarganya, mudah-mudahan keluarganya tabah dan kita doakan semua supaya pemerintah berhasil melakukan diplomasi dan membebaskan itu. Baik, mudah-mudahan segera pulang kembali ke tanah air begitu ya. Insya Allah. Saya yakin itu Bung Idam. Baik. Terima kasih banyak. Bung Idam. Terima kasih. Lanjut tugas sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Musar di Selayar sudah bergabung bersama kami berbagi cerita pengalaman. Ini ternyata warga negara Indonesia di 2017 lalu ya yang
disandra oleh perompak Abu Sayyaf ini ternyata masih ada hubungan keluarga dengan salah satu pendengar kita, Pak Mukhtar. Kala itu 3 warga negara Indonesia asal Sulawesi Selatan yang ini juga dilakukan penyanderaan begitu, diculik oleh kelompok separatis Abu Sayyaf. Dan ini hampir 3 bulan lamanya begitu, dan kita berharap mudah-mudahan juga tidak sampai selama itu dan bisa segera kembali ke tanah air, pulang dalam kondisi selamat. Terima kasih Pak Mukhtar sudah bergabung bersama kami. Ini berharap kepada pemerintah untuk terus melakukan diplomasi dan percaya kepada pemerintah. Korban penyanderaan warga negara Indonesia asal Makassar ini bisa selamat kembali ke tanah air. Dan pendengar, untuk Anda yang lain yang masih ingin bergabung bersama kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134x9440. Mampukah jalur diplomasi bebaskan warga Makassar dari penyanderaan? Anda yang ingin bergabung bersama kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134x9440. Nah, seperti apa pendengar ketika diwawancarai istri dari Surya Hidayat Pratama, salah seorang warga Makassar yang diduga dilakukan penyanderaan. Berikut kami hadirkan selengkapnya penjelasan dari istri Surya Hidayat Pratama yang merupakan salah satu ABK yang menjadi korban penyanderaan. Bisa dipulangkan secepatnya, berkumpul dengan keluarga, dengan anaknya, dan untuk Bapak Presiden Joko Widodo, saya mohon pertolongannya untuk semua pemerintah yang terkait. Saya minta pertolongannya supaya masalah ini segera diselesaikan. Suami saya segera bisa dipulangkan ke Indonesia dengan selamat dan sehat. Terutama juga saya berterima kasih sekali untuk SPSS dan Kris yang telah membantu saya di sini, dan semoga saja masalah ini segera bisa diselesaikan. Pendengar, seperti itu harapan kemudian dari istri Surya yang merupakan warga Makassar yang disandra pendengar oleh milisi Houthi di perairan Yaman yang diwawancarai oleh wartawan, termasuk harapan Ibu Surya yang merupakan korban penyanderaan, Ibu Mairana berikut ini. Harapan saya ini, Bu. Harapanku nak supaya mudah-mudahan anakku cepat kembali dengan selamat. Itu saja. Sudah berapa hari nikah, Bu? Mulai tanggal 3 Januari. 3 Januari. Iya, sudah tidak ada kontak. Baru semalam ada kontak, Bu? Waktu hari Sabtu juga cuma 2 kali kontak ini. Selama di sana 2 kali, Bu? Iya, selama di Yaman. Oh, di Yaman. Iya, maksudnya itu di sana kapal sudah 2 kali, dan saya baik-baik di Malaysia. Kapan berangkat ini anak, tahu? Sudah berapa bulan itu? Sudah 2014 ada di Dubai. Iya, tapi cuti selalu. Kapan terakhir berangkat dia? Kan bulan 6. Bulan 6 2021. Iya, 2021. Kemarin waktu mau. Nah, mereka demikian wawancara dengan ya, itu tadi hasil wawancara bersama dengan Ibu Kru Kapal Surya Hidayat Pratama, ada Ibu Hairana, dan terima kasih rekan Muslimin Emba langsung dari Kota Makassar untuk laporan Anda, dan selamat bertugas kembali. Sudah berhasil dihubungi namun belum dipulangkan ke tanah air. Nah, untuk Anda pendengar kami yang masih ingin bergabung bersama kami di sesi opini publik di Lintas Makassar pagi, silahkan kami nantikan partisipasi Anda. Mampukah jalur diplomasi bebaskan warga Makassar dari penyanderaan? Silakan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami menyampaikan tanggapan Anda, seperti apa harapan Anda untuk WNI yang saat ini disandra di 082134x9440. Kami terima penelpon setelah Pak Mukhtar di Selayar. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam.
Selamat pagi, Dang. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Andi Akbar di Makassar. Alhamdulillah sehat, Pak Andi Akbar. Ya. Oke, sudah di jalan ya saat ini? Ya, baru antar anak sekolah. Oh, Masya Allah. Oke, silakan Pak Andi Akbar. Ini kan yang kedua kalinya ada penyanderaan terhadap kapal warga Indonesia di sana. Kalau satu dapat kembali ya, tapi bisa ditebus seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ini Indonesia, artinya memanfaatkan kalau bisa damai ya, kenapa tidak? Dan saya kira Indonesia sudah berpengalaman lah dalam hal ini dan selalu sukses. Saya kira kalau pemerintah mau, tidak ada situasi yang susah, apalagi warga negara sendiri. Dan itu harus memang tanggung jawab pemerintah. Apapun alasannya, harus, artinya tidak ada alasan untuk tidak menolong mereka. Mereka kan berjuang di sana untuk keluarga mereka, mungkin untuk Indonesia juga. Jadi harus seperti itulah. Artinya mudah-mudahan Indonesia dapat bergerak dengan cepat supaya saudara kita di sana artinya cepat terbebas dari para penyandra itu. Ya. Dan tidak terjadi apa-apalah. Kita hanya doakan mereka yang terbaik untuk mereka. Mudah-mudahan mereka selamat dan tidak terjadi apa-apa. Dan juga harapan kita kepada pemerintah supaya dapat bergerak cepat demi untuk warga negaranya lah. Dan mudah-mudahan ini artinya cepat terselesaikan bidangnya, itu harapan kita lah. Ya. Saya kira Indonesia mampu, insya Allah. Kita doakan saja pemerintah. Baik. Iya, oke. Terima kasih banyak Pak Andi Akbar. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi Akbar, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Terima kasih Pak Andi Akbar yang berharap pemerintah ini dapat bergerak cepat memulangkan warga negara Indonesia asal Makassar yang disandra di Yaman dan mendoakan yang terbaik bagi warga yang disandra dan bisa kembali pulang dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami menyampaikan pendapat Anda, mampukah jalur diplomasi bebaskan warga Makassar dari penyanderaan? Silakan, kami masih menantikan partisipasi Anda di 082134 kali 9440. Sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali setelah Pak Andi Akbar yang ada di Makassar yang sudah bergabung. Kami masih menantikan partisipasi Anda pendengar di 082134 kali 9440. Penelpon selanjutnya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Suara hati Ibu. Suara hati Ibu? Iya. Oke, oh yang tadi ya, Ibu Mariana, Ibu korban penyanderaan yang menyampaikan harapannya mudah-mudahan katanya bisa cepat dipulangkan anaknya. Kami juga berharap seperti itu, Bung Idang. Ya. Kami berharap cepat bertindak cepat ini pemerintah untuk membebaskan ini sandra kita, sandra dari Makassar ya. Udah bisa cepat kembali ke Indonesia dan bergabung kembali kepada semua keluarganya. Karena saya dengar harapan istrinya itu kan sedih juga mendengarkannya ya, Bung Ida ya. Mudah-mudahan pemerintah bertindak cepat untuk menyelesaikan masalah ini karena sudah ada pengalaman yang lalu yang dialami jauh-jauh sebelumnya seperti yang diceritakan tadi Pak Mustar Jampia ya. Bisa dikembali, bisa selamat dan mudah-mudahan diperlakukannya sebaik mungkin di sana ya, yang di sana itu diperlakukan sebaik-baik mungkin. Ya, dan ini tidak selama keluarganya Pak Musar, Bu Hani ya. Kalau Pak Musar keluarganya hampir 3 bulan lamanya tidak ada kontak sama sekali. Dan mudah-mudahan tidak terlalu lama ini Pak, siapa namanya itu kan? Pak Surya namanya. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama dan mudah-mudahan pemerintah secepatnya untuk menyelesaikan hal seperti ini. Ya. Dan harapan keluarganya juga seperti itu, mudah-mudahan cepat kembali ke Indonesia bergabung dengan keluarganya kembali. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita juga turut mendoakan semuanya ya. Terima kasih Bu Hani. Makassar, Sulawesi Selatan, khususnya Indonesia juga.
Baik. Oke, Bu Nina. Wani, terima kasih. Itu harapan kami juga. Mari kita mendoakan semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hani, terima kasih sudah bergabung. Ibu Hani di Maros, terima kasih. Ini turut prihatin dengan tadi apa yang disampaikan oleh istri, kemudian ibu yang menjadi korban penyanderaan, yang berharap agar kemudian suami dan anak yang saat ini masih berada di Yaman ini bisa segera dipulangkan ke tanah air. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami masih nantikan partisipasi Anda dengan topik opini publik pagi hari ini. Mampukah jalur diplomasi bebaskan warga Makassar dari penyanderaan? Kami masih nantikan pendengar partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134x9440 dan juga Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda melalui kolom komentar di YouTube dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Ada Sodik Haryanto yang menyampaikan itulah pengorbanan pelaut yang berlayar di daerah Warzone. Kemudian juga mendoakan semoga selamat dan bisa segera dipulangkan ke tanah air. Juga pemilik akun Mika yang mendoakan semoga baik-baik saja, mendoakan yang terbaik untuk korban penyanderaan yang ada di Yaman. Dan Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami masih menantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134x9440. Dan kabar terkini terkait WNI bernama Surya Hidayat Pratama yang disandra oleh kelompok pemberontak Houthi di Yaman juga masih akan terus kami hadirkan pendengar. Tetap bersama kami di sesi opini publik, dan untuk Anda yang masih ingin bergabung kami masih terus nantikan di 082134x9440. Kami kembali sesaat lagi. Anda dalam situasi keadaan darurat? 112 gawat darurat, laporkan kejadian Anda. Segera hubungi nomor darurat 112, bisa melalui telepon seluler maupun telepon rumah, atau melalui pesan WhatsApp ke 0811 400 112. Layanan panggilan darurat bebas pulsa untuk melayani masyarakat Kota Makassar dalam kondisi darurat. Informasikan lokasi Anda maupun patokan jalan. Ceritakan kejadian darurat yang Anda alami, petugas akan segera merespon pengaduan Anda dan menghubungkan secara cepat pengaduan laporan Anda. Seperti kecelakaan, kebakaran, kriminal, bencana alam, darurat medis, atau kondisi darurat lainnya yang mengancam jiwa Anda. Jangan lupa berikan nama dan konfirmasi telepon Anda. Ingat, layanan call 112 ini khusus untuk kejadian gawat darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Lampu kuning. Dikit lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Aman. Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol. Nggak gitu. Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati. Tapi tadi kan ayah gaspol. Anak adalah peniru yang ulung. Berhenti, minggir deh. Pak, please Pak, jangan tilang saya Pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya Pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocet, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini Pak, saya masih jomblo akut Pak. Berat hidup saya Pak, berat. Kamu nggak tahu
Gimana keadaan saya, Dek? Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek. Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak. Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Surga dunia indah tiada tara, tiada keraguan, saling beri senyuman, bersama kita jaga Ibu Pertiwi kita. Perbedaan itulah anugerah, syukuri adanya. Bersatulah semua, bersama kita kan bisa beri yang terbaik untuk negeri ini. Bagai sinar mentari yang kan selalu menerangi, ku kan selalu ada untukmu. Indonesia, di Nusantara ini, bersyukurlah kita semua, persada yang indah, Bhinneka Tunggal Ika. Tiada keraguan, saling ulurkan tangan, bersama kita jaga Ibu Pertiwi kita. Perbedaan itulah anugerah, cintai semua. Bersatulah semua, bersama kita kan bisa beri yang terbaik untuk negeri ini. Oh, bagai sinar mentari yang
selalu menerangi, ku kan selalu ada untukmu. Bersatulah kita semua, dan bersama kita kan bisa beri yang terbaik untuk negeri ini. Oh, bagai sinar mentari yang kan selalu menerangi, ku kan selalu ada untukmu. Indonesia. Lintas Makassar Pagi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami pagi hari ini di Lintas Makassar Pagi di sesi opini publik kami temani Anda. Dan kita masih membahas informasi terkait penyanderaan salah satu ABK WNI asal kota Makassar di Yaman. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar pagi hari ini silahkan dengan topik opini publik, mampukah jalur diplomasi bebaskan warga Makassar dari penyanderaan. Kami terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Selamat pagi. Pak Idam apa Pak apa nih? Dengan Idam, Pak. Alhamdulillah Pak Idam. Kumaha ada Kang? Alhamdulillah. Saya silakan. Sudah sarapan? Alhamdulillah Pak Anggi. Lagi ya. Ya. Ya gimana Pak Idam? Silakan Pak Anggi. Pagi hari ini kita membahas terkait penyanderaan. Ya, pembajakan ya. Ya, upaya pembebasan sandera ABK asal Makassar dari kelompok Houthi. Ya, saya sudah dengar sedikit tadi beritanya, saya terlambat bangun pagi ini. Ya. Kalau menurut saya itu ya. Pak Idam, Indonesia insya Allah berhasil negosiasinya untuk menyelamatkan anak kita, artinya ini di bawah umurnya soalnya Pak. Ya. Saudara kita, karena ini kan kebetulan dia kerja di situ di kapal pembawa amunisi ya. Betul. Arab. Sebenarnya itu kan kebetulan ada di negaranya, maksudnya atau apa sih pembajak ini orang Yaman asli atau dan negara lain, kebetulan dia lewat di negara Yaman, sempat dibajak kan itu lautan lepas kan. Nah, jadi intinya menurut saya 100% Indonesia bisalah negosiasi sama pembajak kapal tersebut. Ya, dan kita juga udah ada komunikasi antara istri dan suaminya kan, si siapa itu yang di kapal. Ya. Berarti sudah agak ringan anunya kan masalahnya. Nah, terus kalau menurut saya gini Pak Idam, pembajakan Indonesia itu sudah terkenal disegani di dunia, terutama masalah dulu yang pembajakan pesawat Garuda Indonesia ya, yang dibebaskan oleh Pasus pesawat elit kita, dan masih banyak sejarah yang kita hadapi itu semua dilalui dengan negosiasi yang baik, yang mulus dan tidak ada cedera sama sekali. Ya. Kita punya warga, itu kehebatan negara kita, mesti segani lah. Cuma masa pembajakan ini cuma ini aja yang tahu diekspos. Saya punya true story ya dari senior saya di waktu di Kompas Perwira, tetangga saya tuh. Dia itu seorang kapten kapal, dia sudah jam terbang tinggi. Jadi waktu itu dia bawa kapal tanker minyak ya dari mau ke Arab, dia mau lepas pantai gitu, lepas laut lah. Karena kan sudah ada lagi kapal patrol kayak gitu Pak Idam. Ya. Tiba-tiba dia naikin tuh kapal sama pembajak laut dari lambung belakang. Naik tiba-tiba sadar gitu sudah ada senjata AK di lehernya, ditodong gitu kan. Nah, terus semuanya suruh tiarap, dia nggak tiarap, dia malah santai aja bawa kapal kan. Langsung ini kepala pembajaknya dia bilang, "Hey you, what's your name?" katanya.
My name is Muhammad Dirga. Yang terus where do you come from? Makassar, Indonesia country. Yeah. Langsung, are you Muslim? Alhamdulillah, I'm Muslim. Oh sorry. Nah, dari situ si pajaknya jadi ini gitu. Jadi intinya kita punya negara masih disegani lah masa ini. Cuma ini kebetulan lagi ini saja sih kita punya saudara anak kita di. Dan dari cerita ini tetap diperlakukan baik juga begitu ya? Iya. Karena kan saya bilang tadi kebetulan anak kita ini bekerja di kapal Arab itu yang bawa amunisi. Sebenarnya yang diisinya itu amunisi. Ya. Bukan saudara kita, bukan anak kita. Cuma kebetulan dia kerja situ. Jadi intinya kita masih punya nama lah di dunia lah, masih disegani lah. Karena alhamdulillah pemerintah kita tidak pernah buat konflik dengan negara lain kan, nggak kayak Amerika itu yang semua kan suka selalu buat masa dengan negara lain, akhirnya kan banyak apa gitu. Kita kan alhamdulillah masih disegani lah Pak Idam. Baik. Ya, saya yakin sekali 100% bisa inilah, ya. bisa pulang dengan selamat lancar. Ya, kita semua berdoa dan anak kita ini. Amin. Nah, kembali ke Indonesia, ke Makassar. Dengan selamat. Kita ketemu keluarga kembali. Kita jadi mau nangis ini. Baik. Bisa ketemu anak istrinya. Betul. Amin. Ini pembelajaran saja. Tapi tetap jangan takut untuk bekerja lagi. Karena ini kan devisa negara, mereka kerja di luar kan. Jadi tetap ini saja, tetap semangat bekerja. Kalau mereka udah pulang ke Indonesia, syukurlah. Baik. Ya. Terima kasih Pak Andi. Untuk keterangan istrinya, banyak berdoa saja, semuanya lancar semua. Baik. Ya, Pak Idam, makasih banyak, sukses selalu Pak Idam ya. Nuhun Pak Anggi. Buat teman-teman, ya matur sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih Pak Anggi sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di sesi opini publik dan tadi juga menyampaikan begitu ya pengalaman dari rekan Pak Anggi yang juga pernah mengalami hal yang sama menjadi korban penyanderaan. Ada yang lain pendengar yang masih ingin bergabung menyampaikan tanggapan Anda setelah Pak Anggi di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bung Idam Malik. Selamat pagi Pak Karudin Beta di Jeneponto. Iya. Silakan Pak. Sandra itu tahanan politik itu Bung. Ya. Tahanan politik yang bermotif kejahatan menurut negara yang menyandra. Dengan demikian ini hanya satu saja yang diperlukan itu diplomasi yang intensif kedua negara. Ya. Terutama. Baik, sayang sekali terputus Pak Karudin Beta di Jeneponto. Mohon maaf, bisa menghubungi kami kembali di 082134x9440. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan di 082134x9440 terkait Sandra ABK asal Makassar dari kelompok Houthi di Yaman. Anda yang masih ingin bergabung, topik opini publik kami pagi hari ini, mampukah jalur diplomasi bebaskan warga Makassar dari penyanderaan? Nah pendengar, untuk Anda yang sudah menanyakan beberapa hari ini untuk nomor WhatsApp RRI Makassar, silakan Anda bisa menyampaikan pesan singkat Anda di 082134x9440. Nomornya sama dengan nomor telepon yang bisa Anda hubungi ya. Untuk pesan singkat jadi bisa memudahkan Anda pendengar, nomor telepon dan nomor WA kami sama di 082134x9440. Terima kasih untuk harapan yang disampaikan tadi. Ada Ibu Hani juga sebelumnya yang menyampaikan mudah-mudahan Sandra ABK asal Makassar ini bisa secepatnya pulang ke tanah air dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga. Tadi ada Pak Andi Akbar juga yang ada di Makassar yang berharap pemerintah ini bisa bergerak cepat agar WNI asal Makassar bisa pulang dalam kondisi selamat dari Yaman. Termasuk Pak Abdullah tadi
yang percaya negara bisa mengatasi hal ini dengan diplomasi, belajar juga dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, termasuk beberapa komentar masyarakat yang menyampaikan juga harapannya. Ada Ibu Sari yang menyampaikan doa, selamatkan saudara kami dari pemberontak Yaman dan karena kasihan keluarganya. Terus juga ada Pak Haryanto, itulah pengorbanan pelaut berlayar di daerah perang. Semoga selamat. Kemudian juga yang punya akun Mika yang menyampaikan doa semoga baik-baik saja korban penyanderaan yang ada di sana dan doa terbaik untuknya. Kemudian juga pemilik akun Al-Zarkawi yang menyampaikan komentar yang masalah itu muatan kapalnya yang membawa peralatan militer untuk memasok pasukan pro koalisi Saudi di Yaman. Anda yang masih ingin bergabung pendengar bersama kami masih menantikan partisipasi Anda di 0821 34 kali 9440, termasuk nomor tersebut pendengar Anda bisa kirimkan pesan WhatsApp Anda di nomor yang sama di 0821 34 kali 9440. Keluarga anak buah kapal ABK asal Indonesia Surya Hidayat Pratama yang disandra oleh kelompok pemberontak Houthi di Yaman. Tadi juga sudah kami hadirkan suara dari wawancara dari istri dan juga ibu korban yang berharap agar pemerintah dapat segera memulangkan anaknya. Kapal yang dibawa Surya Hidayat Pratama bersama 11 orang rekannya diketahui disandra sejak sepekan terakhir. Hingga saat ini para sandera masih tertahan dan Ibunda Surya Hidayat Pratama, Hairana, tadi mengatakan dalam cuplikan wawancara yang kami hadirkan bahwa anaknya mulai berlayar di kapal kargo milik Arab Saudi pada bulan Juni 2021 lalu. Namun awal Januari dirinya tidak dapat lagi komunikasi dengan Surya Hidayat Pratama. Namun pemerintah Republik Indonesia berhasil menyelamatkan Surya pada Minggu tanggal 9 Januari malam dan Hairana pun berharap kepada pihak pemerintah Indonesia khususnya Menteri Luar Negeri untuk dapat melakukan pendekatan diplomatis kepada negara Yaman sehingga anaknya dapat segera dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan selamat dan menyampaikan bahwa sudah ada komunikasi ya dengan Surya. Dan KBRI di sana juga sudah bekerja dan informasi terkini yang kami terima ini Surya sudah dipindahkan kemudian. Kami kembali terima penelpon di 0821 34 kali 9440, terputus boleh Anda coba kembali pendengar di 0821 34 kali 9440. Ada pemilik akun Lina yang juga menyampaikan semoga yang masih disandra cepat dibebaskan. Kasihan tentunya keluarganya yang menunggu dan semoga ini menjadi pengalaman berharga dan semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk pemilik akun Lina dan pendengar. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyampaikan tanggapan Anda di sesi opini publik pagi hari ini. Nanti juga kami akan lanjutkan bahasan topik terkait upaya pembebasan sandera ABK asal Makassar dari kelompok Houthi bersama beberapa narasumber dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi. Nanti kami akan bersama dengan Kepala Kesbangpol Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Asriadi Sulaiman, kemudian juga pakar hukum Laude Abdul Ghani masih membahas terkait hal ini. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di sesi opini publik kali ini di edisi hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 dan seperti yang harapan dari semua pendengar agar warga negara Indonesia asal Makassar yang menjadi sandera di Yaman ini bisa segera kembali pulang ke tanah air dalam kondisi
selamat dan sehat walafiat. Terima kasih untuk partisipasi dan kebersamaan Anda pendengar, dan pukul 8 pagi nanti untuk Anda yang ingin mengetahui perkembangan informasi apa saja yang terjadi dari dalam dan luar negeri akan kami hadirkan di pukul 8 waktu Indonesia Tengah dalam Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami di Lintas Makassar Pagi. Tetap saja merasa sepi. Mungkin kau tak menyangka apa yang aku rasa. Semuanya tersimpan di lubuk hatiku. Queen of the mall, that's what they call me. Tapi ku tak peduli. Queen of the mall, that's what you call me. Yang penting hatiku senang. Hilangkan kegalauanku. Queen of the mall, that's what they call me. Tapi ku tak peduli. Queen of the mall, that's what you call me. Yang penting hatiku senang. Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim. Ayo. Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang? Swimming pool. Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh. Apa bahasa Indonesianya laundry? Apa ya? Laundry? Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya. Ya, dikalahin anak kecil. Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu. Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu. Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya? Aduh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang. Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu. Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji
bakal selalu jadi pahlawan. Iya, pahlawan kesiangan maksudnya. Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik. Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Setetes embun di daun, lambang bergulir. Ketika jatuh di tanah, terserap musnah. Begitupun hatiku, diayun bimbang jawabmu, terhempas dan hampa. Tak terkira mentari tersaput mega, enggan bersinar, menusuk angin ke raga, jiwa gemetar. Terpurukku di sini, di peluk bimbang sikapmu, mamaku dan Sarah. Tak terkira Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Warta Berita. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar, dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 405 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Bahwa dalam 6 bulan saja antibodi kita sudah sangat menurun dan ini menjadi keprihatinan kita. Minyak sampai 1 liter, ya kecewa. Kadang ngantri 14, ya lebih murah tapi kan dapatnya cuma 1 liter. Sari Berita, vaksin booster untuk pertahankan daya tahan tubuh. Pembelian minyak goreng dibatasi, masyarakat Madiun menjadi kecewa. Inilah Warta Berita untuk hari Selasa 11 Januari 2022 bersama saya Risti. Dan saya Redize. Dan pendengar, mengawali Warta Berita pagi ini, kami hadirkan sekilas berita.
Barreskrim Polri menetapkan Ferdinand Huta Hain sebagai tersangka kasus ujaran kebencian mengandung unsur sara, dan selanjutnya Ferdinand ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Mabes Polri. PSSI menegaskan kegagalan transfer pesepak bola asal Papua Samuel Balinsa ke klub Liga 2 Thailand karena kesalahan tim tujuan Lampung FC, sehingga PSSI tidak dapat mengeluarkan sertifikat transfer internasional. Seperti yang dilansir dari kantor berita Antara, Lampang FC telah menyampaikan permohonan maaf. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan capaian jumlah penduduk Indonesia yang telah divaksin COVID-19 naik ke peringkat 4 di dunia, bahkan melampaui Brasil. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Menteri Budi dalam keterangan pers seperti yang disiarkan dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, seperti yang dilaporkan oleh Tegar Hanif berikut ini. Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin update dari sisi surveillance. Memang kami Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia kini menempati peringkat keempat di dunia dalam jumlah masyarakat yang telah divaksinasi COVID-19. Budi menyebut jumlah vaksinasi di Indonesia sudah mencapai 70%, terutama untuk dosis pertama. Hal itu disampaikan Menkes dalam keterangan pers usai rapat terbatas mengenai evaluasi PPKM yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo kemarin. Alhamdulillah, minggu ini Indonesia berhasil naik ke peringkat keempat dunia, melampaui Brasil dari sisi jumlah rakyat yang divaksinasi. Kita bisa menembus angka 169 juta rakyat Indonesia yang sudah divaksinasi dosis pertama, melampaui Brasil yang 166 juta. Kita ada di bawah Cina 1,2 miliar, India 880 juta, dan Amerika Serikat 246 juta. Budi menyampaikan hingga 9 Januari lalu cakupan vaksinasi nasional mencapai 288 juta dosis dengan hampir seluruh provinsi telah mencapai target minimal 70% dosis pertama. Tinggal ada 5 provinsi lagi yang belum mencapai 70% suntik pertama adalah Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Meski vaksinasi di Indonesia terus meningkat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan terdapat 13,6 juta warga di Jawa dan Bali yang belum menerima vaksinasi COVID-19. Banyak yang kena Delta yang tadi belum divaksin. Namun kita harus berhati-hati meskipun antibodi sudah tinggi, baik dari vaksinasi maupun kerja karena infeksi sebelumnya. Yaitu menghitung masih ada 13,6 juta orang di Jawa Bali atau 9% yang belum terlindungi. Jadi angka tidak kecil. Hal ini mengharuskan pemerintah terus mendorong percepatan vaksinasi, terutama di kabupaten kota yang dosis satunya masih di bawah 50%. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan pemerintah akan segera melaksanakan program booster vaksin COVID-19 dalam waktu dekat. Hal itu seiring dengan pemberian izin penggunaan darurat yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk 5 merek vaksin yang akan digunakan dalam program vaksin dosis ketiga. Dari Jakarta, Tegar Hanif, Pro 3 RRI melaporkan. Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan atau BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat pada 5 vaksin sebagai booster vaksin COVID-19 untuk digunakan di Indonesia. Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, Profesor Sri Rezeki Hadinegoro menyebutkan, ia menyambut baik pemberian suntikan dosis ketiga atau booster. Salah satu alasan pemberian booster adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan mengapa kita harus memberikan booster? Tentunya ada alasan yang kuat. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa dalam 6 bulan saja antibodi kita sudah sangat menurun. Dan ini menjadi keprihatinan kita, apakah kita masih kuat ini menahan penularan dari SARS-CoV-2 ini, untuk virus COVID ini. Apalagi sudah ada mutasi.
Jadi kita harus berhentikan dulu ini penularan. Pandemi ini kita belum tahu